Guys, kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang butuh modal berapa untuk dapat passive income 5 sampai 10 juta per bulan. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai passive income 5 sampai 10 juta per bulan. Ya, jadi kalau di video yang tadi itu kita bahas berapa modal yang dibutuhkan, di video kali ini kita bakalan bahas berapa lama untuk mencapai ke sana. Ya, jadi teman-teman yang pengen bisa financial freedom, teman-teman yang udah punya rencana bakalan punya passive income 5 sampai 10 juta per bulan atau bahkan lebih, teman-teman tonton video ini sampai habis karena video ini akan ngebantuin kalian untuk bikin planning, bikin perencanaan tentang berapa lama lagi sih gue bisa dapat passive income sekian, berapa lama lagi gue bisa financial freedom, dan kalau misalnya gue pengen mencapai passive income 5 sampai 10 juta per bulan ini dalam waktu sekian tahun ke depan, maka gue perlu investasi berapa setiap bulannya. Ya, jadi video ini akan ngebantuin kalian untuk bikin planning investasi untuk kedepannya. Ya, jadi pastiin teman-teman tonton video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia di link.id/todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu dengan masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Di situ teman-teman akan dapat produk digital yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, produk-produk digital yang juga bisa nambah ilmu investasi kalian. Itu kalian akan dapat semua di situ. Oke? Kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so kita bakalan hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai passive income 5 sampai 10 juta per bulan. Ya, pasti teman-teman yang nonton video ini impian kalian, gue yakin banget, ya termasuk gue juga. Tentu teman-teman pengen banget ya punya passive income 5 sampai 10 juta per bulan, passive income-nya bisa membiayai hidup kalian, kalian financial freedom, dan dari situ kalian bisa punya pilihan untuk berhenti kerja. Ya, jadi teman-teman tentu pengen banget untuk bisa achieve passive income 5 sampai 10 juta per bulan atau bahkan lebih, ya. Nah, sekarang kita bakalan hitung nih ya. Jadi kita bakalan hitung berapa lama waktu untuk mencapai itu. Jadi teman-teman kedepannya setelah nonton video ini kalian bisa bikin planning, ya. Kalian bisa bikin estimasi dengan income gue sekian, investasi gue returnnya sekian, gue mencapai passive income 5 sampai 10 juta per bulan itu berapa lama lagi, ya. Nah, kita langsung aja masuk ke hitung-hitungannya. Oke? Nah, pertama gue mau bahas untuk passive income 5 juta per bulan. Nah, jadi kalau kita mau dapat passive income 5 juta per bulan, maka itu ekuivalen dengan 60 juta per tahun. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat setiap bulannya 5 juta, maka passive income tahunan yang mesti kalian kumpulkan adalah 5 kali 12, ya 60 juta. Gitu ya. Nah, 60 juta per tahun ini adalah angka passive income yang harus kita achieve. Nah, kalau misalnya kita mau achieve 60 juta setahun, ya, dengan menggunakan the 4% rule, yang mana 4% rule ini mau menghitung berapa sih modal investasi yang harus terkumpul untuk bisa dapat passive income sekian dengan return investasi 4% per tahun. Nah, kalau kita mau dapat passive income 60 juta dalam setahun dengan 4% rule, maka modal investasi yang mesti terkumpul itu adalah 60 juta dibagi 4, modal investasi minimal yang harus terkumpul itu sebesar 1,5 miliar. Ya, jadi teman-teman udah tahu nih ya targetnya berapa. Ya, ketika kalian investasi, kalian nabung, setiap bulan kalian nyisihin duit buat investasi, ya. Kalian sekarang udah tahu nih targetnya adalah 1,5 M. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1,5 M. Ya. Nah, di sini gua ada tabelnya teman-teman ya. Berapa lama sih mencapai 1,5 M pertama dari nol, ya. Jadi ini adalah tabel simulasi ya dengan investasi bulanan 2 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, dan juga return investasi 6, 8, 10, 12 sama 15% per tahun, ya. Jadi dengan investasi bulanan dengan nominal tertentu dan return investasi dengan return tertentu, ya, berapa lama nih untuk kita bisa mencapai 1,5 miliar pertama dari nol, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya investasi bulanannya misalnya teman-teman cuma 2 juta per bulan,
ya. Maka untuk mencapai 1,5 M pertama dengan return 6% per tahun, teman-teman butuh waktu 26 tahun. Ya, jadi sampai tua ya. Jadi misalnya teman-teman sekarang usianya 25 tahun, kalau misalnya teman-teman investnya cuma 2 juta per bulan, maka untuk mencapai 1,5 M pertama dari nol, kalau returnnya 6% per tahun itu butuh 26 tahun. Ya, nah katakanlah returnnya kita gedein ya. Misalnya teman-teman tetap nih investasi bulanannya 2 juta per bulan, tapi katakanlah kali ini teman-teman bisa untuk generate return investasi yang lebih gede, katakanlah 10% per tahun. Nah, kalau dengan 2 juta per bulan dan return investasi 10% per tahun, maka untuk mencapai 1,5 M pertama dari nol, itu teman-teman butuh sekitar 20 tahun. Ya, jadi waktunya dipersingkat seiring dengan return investasinya yang makin gede. Gitu ya. Nah, tapi gue mau tunjukin teman-teman satu hal yang menarik. Ya, teman-teman perhatiin bagian ini, dan teman-teman perhatiin bagian ini. Oke? Teman-teman perhatiin di sini, dengan investasi bulanan 2 juta per bulan, ya, katakanlah teman-teman bisa generate return yang gede banget, katakanlah 15% per tahun, ya. Kalau teman-teman pengen mencapai 1,5 M pertama dengan invest bulanan 2 juta, maka untuk mencapai ke sana dengan return 15% per tahun, itu teman-teman butuh waktu sekitaran 15-16 tahun. Ya. Nah, tapi teman-teman fokus ke bagian yang ini sekarang, ya. Kalau misalnya teman-teman bisa gedein income kalian, ya. Teman-teman bisa gedein income kalian, katakanlah dari 2 juta naik ke 10 juta. Ya. Dengan return investasi yang sama, cuma 6% per tahun, itu teman-teman bisa lebih cepat. Ya. Kalau misalnya kalian bisa untuk memperbesar earnings kalian per bulannya sehingga investasi kalian meningkat jadi katakanlah 10 juta, dengan return 6% per tahun itu teman-teman bisa mempersingkat waktunya jadi cuma 9 tahun, 9,4 tahun. Ya. Dan kalau teman-teman bisa gedein income kalian sampai 50 juta per bulan, maka teman-teman bisa dengan cepat untuk bisa dapat 1,5 M pertama, di mana cuma butuh waktu sekitaran 2,3 tahun. Nah, dari sini, dari tabel ini, kita bisa tarik kesimpulan, teman-teman. Ya, kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah, earnings power itu lebih powerful daripada return investasi. Ya, dimana kalau teman-teman katakanlah kalian gedein return kalian, ya, tapi earnings power kalian cuman katakanlah 2 juta atau 5 juta, ya, katakanlah teman-teman semakin jago investasi, kalian bisa hasilkan semakin besar return investasi, katakanlah 15% per tahun. Ya, kalau dengan 2 juta per bulan, teman-teman itu butuh waktu 15,7 tahun, dan untuk 5 juta per bulan itu teman-teman butuh waktu 10,5 tahun. Sedangkan kalau kalian gedein earnings, ya, katakanlah dari 5 juta ke 10 juta aja, itu teman-teman bisa dapat 1,5 M pertama dalam kurun waktu 9 tahun. Lebih cepat daripada kalau teman-teman investasi 2 juta sampai 5 juta per bulan, returnnya 15% per tahun. Ya, dengan 10 juta per bulan dan return 6% per tahun, itu teman-teman bisa lebih cepat. Jadi, di sini kita bisa dapat gambaran bahwa yang namanya earnings power itu lebih powerful, lebih kuat efeknya daripada return investasi. Gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa cek nih ya, kalian dengan investasi bulanan kalian sekian dan return investasi kalian di porto kalian itu sekian per tahunnya, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1,5 M pertama alias 60 juta per tahun alias 5 juta per bulan. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa oh, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke sana itu masih lama nih, masih puluhan tahun lagi misalnya, atau masih lebih dari 5 tahun, sedangkan gue mungkin butuh itu dalam waktu yang lebih cepat. Nah, maka PR teman-teman adalah antara teman-teman gedein income, perbesar earnings power, atau teman-teman bisa gedein return investasinya. Tapi lebih efektif itu dengan cara kalian memperbesar earnings power. Nah, sekarang gue mau kasih kalian satu tabel lagi. Tabel yang satunya lagi ini, itu adalah berapa sih butuh investasi berapa setiap bulannya untuk bisa mencapai 1,5 M. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk jangka waktu investasi 3 tahun misalnya, ya, teman-teman pengen investasinya singkat aja, ya 3 tahun aja. Kalau mau mencapai 1,5 M dalam waktu 3 tahun, maka dengan return investasi katakanlah 8% per tahun, teman-teman butuh income per bulan 37 juta. Investasi bulanannya butuh 37 juta per bulan.
ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mencapai 1,5 M pertama dalam kurun waktu misalnya 10 tahun dan teman-teman bisa generate return 10% per tahun, maka teman-teman butuh uang investasi bulanan sebesar 7,3 juta. Gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa nih bikin target income gue harus berapa untuk mencapai 1,5 M dalam kurun waktu sekian tahun ke depan dengan return investasi sekian persen per tahun. Gitu ya. Teman-teman bisa nih ya, mungkin kalian screenshot ya, ambil foto atau kalian bisa catat ya. Ini adalah tabel yang tentunya berguna banget buat kalian ya. Kalian bisa bikin planning ke depannya income yang harus bisa gua hasilkan setiap bulannya itu berapa untuk bisa dapat 1,5 M pertama, katakanlah dari 0 ya. Kalau misalnya bukan dari 0 ya berarti lebih sedikit lagi nih income yang perlu dikumpulkan, tapi setidaknya butuh income segini nih sesuai yang di tabel ini untuk bisa mencapai 1,5 M dalam kurun waktu tertentu, tergantung dari target kalian mau berapa tahun lagi, dan juga tergantung dari return investasi kalian itu berapa persen per tahun. Nah, sekarang gue mau hitung untuk passive income 10 juta per bulan ya. 10 juta per bulan itu sama dengan 120 juta per tahun. Nah, kalau dengan pakai 4% rule berarti modal investasi yang harus terkumpul itu sebesar 3 miliar. Ya, jadi 2 kali lipat. Ya, tadi kan 5 juta per bulan itu butuh modal 1,5 M. 10 juta per bulan butuh modal 3 M. Nah, sekarang gue akan kasih tabel lagi ya. Nah, ini adalah tabel tentang berapa lama nih untuk mencapai 3 miliar pertama dari 0 dengan return tertentu dan investasi bulanan dengan nominal tertentu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Konsepnya sama, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman investasi bulanannya itu 2 juta per bulan ya, 2 juta per bulan, setiap bulan kalian invest 2 juta, 2 juta, 2 juta, dan teman-teman katakanlah dapat return 10% per tahun, maka teman-teman butuh waktu 26 tahun untuk mencapai 3M pertama gitu ya. Jadi itu adalah jangka waktu teman-teman harus investasi. Nah, kalau teman-teman pengen mempersingkat ya, tentu lebih efektif itu adalah dengan cara memperbesar earnings power. Dimana kalau misalnya katakanlah teman-teman bisa generate return investasi 10% per tahun ya, tapi kalian itu instead of kalian gedein return ya, kalian itu memperbesar earnings power. Katakanlah dari 2 juta ya, teman-teman bisa memperbesar earnings kalian itu jadi 5 juta per bulan. Ya, dengan teman-teman gedein earnings power aja itu udah mempersingkat waktu dari 26 tahun jadi 18 tahun ya. Selisihnya bisa sampai 8 tahun lebih singkat. Ya, jadi itulah the power of memperbesar earnings power gitu ya. Earnings power itu terbukti lebih efektif dalam memperbesar net worth kita. Ya, earnings power, kemampuan kita menghasilkan uang itu powernya itu lebih besar untuk ngebantu kita untuk mencapai tujuan investasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih cepat mencapai 3M ya, gue udah sering bahas di video-video sebelumnya bahwa teman-teman itu harus memperbesar sumber income ya. Kalian coba perbanyak deh sumber income kalian. Di luar dari saham itu kalau bisa minimal ada 2 ya. Gue udah sering bilang minimal itu sumber income itu totalnya 3 ya. Pekerjaan utama, invest saham atau invest apapun, intinya pendapatan dari investasi sama pendapatan dari pekerjaan sampingan ya, minimal 3 ya. Lebih banyak lebih bagus, tapi mungkin ya agak lebih repot juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman serius pengen mencapai financial freedom ya, memang teman-teman harus memperbanyak sumber income, terutama buat teman-teman yang masih muda ya. Teman-teman yang masih muda ini penting banget untuk kalian bukan cuma invest di saham tapi juga memperbesar earnings power. Kalau bisa kalian punya side job, minimal 1 side job ya. Jadi main job, pekerjaan utama, investasi sama side job ya. Lebih banyak dari 3 lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini adalah tabelnya untuk mencapai 3 miliar ya, 3 miliar pertama yang bisa menghasilkan kalian 120 juta per tahun alias 10 juta per bulan passive income dengan 4% rule ya. Jadi ini adalah tabelnya, teman-teman juga bisa bikin estimasi ya sekarang ya. Jadi gua mencapai 3M pertama, gue mencapai passive income 10 juta per bulan itu berapa lama lagi. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini terlalu lama ya, teman-teman ngelihat bahwa oh di tabel ini dengan income gue sekian, returnnya sekian, wah ini bakalan lama nih, bakalan puluhan tahun gitu ya. Ya teman-teman bisa perbesar earnings power gitu ya.
Nah, itu untuk jangka waktunya. Nah, sekarang berapa besar sih income bulanan yang harus teman-teman invest ya untuk bisa mencapai 3 miliar. Ya, jadi berapa nih investasi bulanan kalian gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga ya jangka waktunya, kalian mau invest berapa tahun ya. Kalau misalnya kalian mau invest misalnya dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi misalnya kalian masih muda gitu ya, masih lama banget ya. Time horizonnya masih lama banget, misalnya 20 tahun gitu. Kalian pengen investasi 20 tahun, kalian pengen mencapai 3M, dan kalian cukup pede bahwa kalian bisa generate return 10% per tahun. Nah, kalau dengan seperti itu, dengan return 10% per tahun, dan jangka waktu investasinya 20 tahun, maka untuk mencapai 3M, teman-teman perlu untuk investasi setiap bulan sebesar 3,95 juta. Atau ya, kita buatin jadi 4 juta gitu ya. Jadi 4 juta per bulan nih. Ya, 4 juta per bulan, kalian investasi, returnnya 10% per tahun, jangka waktunya 20 tahun. Ya, kalau misalnya teman-teman lebih pede lagi, katakanlah teman-teman bisa dapat return misalnya 15% per tahun, dan teman-teman misalnya masih muda gitu ya. Katakanlah yang nonton ini mungkin kalian usianya masih under 20 ya, di bawah 20, dan teman-teman pengen investasi 30 tahun misalnya. 30 tahun berarti kalau dengan kalian pede nih bakal dapat return 15% per tahun gitu ya. Misalnya teman-teman investasinya itu di ETF growth misalnya ya, kayak QQQM, SCHG, atau VOO ya. Ya mungkin 15% per tahun untuk jangka waktu panjang ya mungkin cukup realistis ya. Dan kalian pengen invest 30 tahun, berarti teman-teman kalau misalnya investnya selama itu, teman-teman cuman butuh sisihin duit setiap bulannya sebesar 433.000 per bulan. Untuk 30 tahun ke depan dengan return 15% per tahun, teman-teman bisa mencapai 3M pertama. Gitu ya. Jadi semakin lama jangka waktu investasi, teman-teman bisa perhatiin di sini, semakin lama jangka waktu investasi itu semakin sedikit uang bulanan yang dibutuhkan. Ya makanya gue encourage teman-teman ya untuk investasi itu ya jangka waktunya ya selama mungkin. Jangka waktunya ya panjang. Gitu ya. Usahakan investasi itu jangka waktunya panjang, puluhan tahun ke depan. Dan juga dimulai sedini mungkin. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan kalian mungkin masih di umur sekitaran 20 atau mungkin masih belasan tahun, teman-teman mungkin baru mulai kuliah, teman-teman baru lulus sekolah gitu ya. Coba mulai sedini mungkin. Investasi itu dimulai sedini mungkin, teman-teman ya. Jadi efek compoundingnya itu besar, dan di sini kan kelihatan ya, dengan teman-teman investasi katakanlah jangka waktunya 30 tahun ya. Kalau untuk investasi 30 tahun, katakanlah kalian pede nih dengan return 8% per tahun lah, itu realistis lah gitu ya. Itu teman-teman cuma butuh 2 juta per bulan untuk bisa investasi dan mencapai 3M. Gitu ya. Nah, jadi ini income bulanan yang harus kalian achieve ya, income bulanan yang diinvestasikan. Ya, yang harus kalian achieve itu segini. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa catat investasi bulanan yang harus kalian kumpulkan untuk mencapai 3M dengan return tertentu dan jangka waktu investasi tertentu. Nah, sebagai bonus, gue juga bakalan kasih kalian tabel untuk berapa lama mencapai 10 miliar pertama dari nol. Ya, jadi katakanlah kalian pengen lebih dari 3M, ya. Katakanlah kalian pengennya tuh mencapai 10M pertama. Ya, mungkin kalian orangnya ambisius gitu ya. Nah, untuk mencapai 10 miliar pertama dari nol, ya, ini adalah waktu yang teman-teman butuhkan dengan investasi bulanan 2-50 juta per bulan. Dan dengan return 6% per tahun sampai 15% per tahun. Semakin besar investasi bulanan dan juga semakin besar return investasi per tahun, maka teman-teman akan bisa semakin singkat, semakin cepat untuk bisa mencapai 10M. Dan ini adalah investasi bulanan yang perlu teman-teman invest. Ya, nominalnya berapa yang perlu diinvest setiap bulan, ini adalah nominalnya. Ya, dengan jangka waktu investasi 3 tahun sampai 30 tahun dan return investasi 6% sampai 15% per tahun. Ya, teman-teman bisa catat, teman-teman bisa screenshot, teman-teman juga bisa foto. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mencapai 10M pertama, good luck. Nah,
setelah kita udah tahu berapa sih investasi bulanan yang kita butuhkan dan juga berapa sih return investasi yang kita butuhkan untuk bisa mencapai 3M pertama atau 1,5M pertama, nah sekarang gue bakalan bagiin ke kalian gimana susunan portofolio untuk investasi untuk bisa mencapai ke sana. Ya, di sini gue akan kasih kalian beberapa susunan portofolio berdasarkan return investasinya, ya, untuk bisa mencapai tujuan kalian untuk mencapai passive income gitu ya. Jadi kita bakalan mulai dari portofolio dengan estimasi return 6% per tahun. Nah, untuk 6% per tahun ini gampang ya teman-teman ya. Teman-teman itu sebenarnya sesimpel investasi aja di obligasi. Ya, obligasi itu kuponnya sekitaran 6,5% sampai 7% per tahun. Katakanlah 7% per tahun ya. Kalau misalnya kupon itu kemudian dipotong pajak ya, which is kupon obligasi itu kena potong pajak 10%. 7% dikurang pajak 10% itu net returnnya, kupon bersihnya itu sebesar sekitaran 6,3% ya, 6 sampai 6,3% per tahun ya. Jadi kalau mau investasi dengan return 6% per tahun itu sebenarnya gampang banget dicapai dengan obligasi doang ya. Dengan obligasi doang teman-teman udah bisa mencapai return investasi 6% per tahun. Nah, tapi mungkin teman-teman pengen return yang lebih ya dari 6%. Nah, oke, kita bakalan masuk ke return yang berikutnya yaitu 8% per tahun. Nah, ini returnnya lebih gede ya. Kalau misalnya returnnya yang mau kalian achieve itu paling tidak 8% per tahun, maka perlu dikombinasiin. Ya, kombinasi antara obligasi sama saham dividen menurut gua ini cukup realistis untuk bisa achieve return 8% per tahun. Ya, dimana obligasi ya, kupon bersihnya kan sekitaran 6 sampai 6,3%. Kita kombinasin aja dengan saham dividen yang dividen yieldnya itu sekitaran 10%. Which is cukup banyak ya kalau di bursa Indo ya. Saham-saham yang high dividen yieldnya itu minimal 10%, ya itu banyak. Ya, contoh yang paling simpel tentunya BBRI, BMRI. Ya, itu dividen yieldnya 10 sampai 11% per tahun. Ya, jadi sangat-sangat realistis untuk bisa dapat saham dengan dividen yield 10% per tahun. Ya, jadi 10% per tahun separohnya lagi kupon bersih 6% per tahun. Ya, 10 sama 6 kita rata-ratain kan berarti kita dapat return 8% per tahun. Ya, jadi kalau mau mencapai return 8% per tahun itu teman-teman combine antara obligasi sama saham dividen. Nah, berikutnya kalau teman-teman pengen achieve 10% gimana? 10% per tahun, ya. Nah, ini ada dua opsi. Ya, antara teman-teman bisa fokus di saham-saham high dividend ya kayak tadi perbankan, BBRI, BMRI, terus juga ada beberapa saham lain contohnya kayak SPTO itu bisa sekitaran 10% sampai 11%. Ya, ada beberapa saham lain kayak LPPF itu juga bisa sampai belasan persen per tahun. Gitu ya. Jadi di Indo ini banyak saham dividen yang dividen yieldnya di atas 10%. Nah, kalau misalnya mau achieve return 10% per tahun itu sebenarnya teman-teman bisa fokus aja di saham dividen. Atau kalau teman-teman nggak pengen fokus di saham high dividen, teman-teman bisa pakai portofolio yang sebelah kanan. Ya, teman-teman combine antara obligasi yang bunganya atau kuponnya netnya 6% per tahun, saham dividen yang dividen yieldnya sekitaran 10% per tahun, terus teman-teman combine dengan ETF Amerika. Ya, ETF Amerika kayak VOO, VTI, ya, itu dia generate sekitaran belasan persen per tahun, 10 sampai 15% per tahun. Itu menurut gua cukup achievable ya untuk VOO sama VTI. Ya, tentu memang bisa naik turun, tapi dalam jangka panjang ya, gua ngeliat bahwa return 10%, 11% itu bisa di-achieve lah sama VOO sama VTI untuk jangka panjang. Dan itu belum termasuk penguatan dolar terhadap rupiah. Ya, jadi 10%, 11% yang tadi gue sebut itu belum termasuk sama penguatan dolar terhadap rupiah. Kalau misalnya dolar itu menguat terhadap rupiah, katakanlah ke depannya sekitaran 2-3%, ya maka return dari VOO VTI ini mungkin kalau dirupiahkan bisa sekitaran 12-13% per tahun. Kasarnya begitu. Ya, jadi teman-teman combine aja nih saham dividen, obligasi sama ETF VOO VTI. Ya, tapi kalau misalnya returnnya udah 10% per tahun, tentu teman-teman mesti bisa untuk menerima risiko yang lebih besar daripada yang tadi, yang returnnya cuma 6% sama 8%. Ya, kalau teman-teman pengen investasi di porto yang hasilin 10% per tahun, maka teman-teman mesti bisa nerima ada potensi risiko. Dan untuk return investasi di atas 10% per tahun, nah,
Kalau misalnya teman-teman pengen achieve return segini, teman-teman perlu untuk lebih banyak investasi di ETF-ETF Amerika. Dan ETF-nya itu nggak cuman sekedar VOO, VTI gitu ya, nggak sekedar S&P 500, nggak cuman sekedar total stock market, tapi teman-teman juga perlu untuk ada investasi ke ETF-ETF yang lebih condong ke growth investing. Contohnya kayak QQQM, Nasdaq 100 ETF, ya SCHG, Schwab Growth ETF gitu ya. Terus mungkin ada beberapa ETF lain, contohnya kayak VOOG, yang mana itu nge-track S&P 500 Growth Index ya. Jadi perlu ada ETF yang condong ke growth investing. Ya, ETF-ETF yang isinya perusahaan-perusahaan yang memang bertumbuh pesat. Ya. Nah, tentu once again gue mesti bilang bahwa saham-saham yang seperti itu, saham-saham growth ya, itu potensi kenaikan harganya memang gede karena potensi pertumbuhan bisnisnya bagus. Tapi potensi resikonya juga cukup besar, volatilitasnya juga kencang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat return di atas 10% per tahun, teman-teman mesti siap sama volatilitas. Nah, dari sini teman-teman bisa tentuin sendiri ya, teman-teman pengen investasi dengan return berapa. Gitu ya, teman-teman silakan tentukan sendiri. Apakah teman-teman tipe yang agresif, yang pengennya return di atas 10% per tahun, atau mungkin teman-teman lebih ke moderat yang mungkin 8% cukup, 9%, 10% udah cukup lah gitu ya. Atau teman-teman mungkin tipe yang konservatif yang maunya returnnya 6% udah cukup gitu ya. Yang penting aman ya. Kalian bisa invest di obligasi. Oke, so itu dia ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai passive income 5-10 juta per bulan. Harapannya dari nonton video ini, teman-teman bisa langsung bikin planning ke depannya untuk investasi kalian pribadi. Ya, nah disclaimer teman-teman ya, video ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli instrumen investasi apapun. Jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke? Nah kalau teman-teman suka sama video ini, klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman scan QR yang ada di bagian bawah untuk support Todopedia supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.